Makanya saya sama bini yang ini rada-rada ngeri, Pak. Orang gila 13 tahun ditampar sebulan, saya ditampar bisa gila. Jangan ya, Ma. Baik-baik ya, Ma. Apa nggak macem-macem, Ma. I love you full, Ma. Dan sekarang ada orang sholat pakai kengkang. Enak tuh kadang ya. Sholat, hayya sholat, hayya falah, hayya falah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun segenap para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, wabil khusus penceramah kita yang baru saja menyampaikan mau'izah. Mohon maaf tidak saya sebut, takut salah menyebutkan nama. Semoga guru-guru kita semua sehat panjang umur. Terkhusus pimpinan Majelis Zikir wa Ta'lim Sunan Kalijaga, Ibu Ketom, Kiai Jubah Ireng beserta keluarga besar, para tamu undangan, para sesepuh dan binismu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh baju, tokoh celana, dan tokoh-tokoh yang lain. Hadirin hadirat muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sabirin, sabirat, syakirin, syakirat, mahirin, dan yang saya sayangi istri saya.
Ibu Dokter Hajalis Damayanti, dan rekan-rekan saya yang hadir malam ini. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini atas izin Allah kita dapat berjumpa dalam rangka milad paguyuban Jubah Ireng yang ke-9. Betul? Mudah-mudahan kita semuanya semakin kuat di dalam rangka membina persatuan dan kesatuan di antara kita. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam hidup kita. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Mehmet selaku pengatur acara malam ini mendapatkan keberkahan untuk berbicara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ibu bapak yang saya hormati dan saya cintai, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya tadi menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya jika kita bersyukur kepada nikmat Allah, niscaya nikmat itu pasti bakal ditambah. Tetapi kalau kita mengkufuri nikmatnya, tentu nikmat itu akan berubah menjadi adab yang sangat pedih. Na'udzubillah min. Dalam hidup kita ini dihiasi dua hal. Ada suka, ada duka. Kuncinya pun dua, syukur dan sabar. Jika kita mendapatkan suka, maka kita bersyukur, kita ucap alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan duka, maka kita bersabar, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Syukur itu ada tiga macam. Pertama, syukur dalam hati. Artinya bahwa kita mengakui segala macam nikmat yang Allah berikan dan kita rasakan ini, itu sesungguhnya pemberian Allah. Apapun bentuk nikmat tersebut. Ini syukur dalam hati. Mengakui bahwa segala nikmat yang kita rasakan ini, apapun bentuk nikmat itu adalah pemberian Gusti. Dalam ayat yang lain Allah berfirman begini, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kendor amat ini nyautnya. Sekarang belum pada makan. Belum makan ya? Sama. Lan ta'lamuna syai'a. Kepaksaan. Jawab yang kompak, yang semangat ya Bu. Ibu-ibu jawab semua. Kalau ada ibu gak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Amin. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum
la'allakum. Ada yang tak takut itu. La'allakum tashkurun. Bu, kata Allah, Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Jadi yang ngeluarin kita dari perut mak kita siapa, adik-adik? Siapa yang ngeluarin kita dari perut mak? Allah. Emak cuma modal ngeden, mak. Nah. Assalamualaikum. Emak cuma modal ngeden, mak. Dokter bidan cuma jadi perantara doang. Hakikatnya yang ngeluarin kita dari perut mak kita Gusti Allah. Ketika lahir, la ta'lamuna syai'a, kagak ngerti apa-apa, alias bego. Alias bego. Tahu bego enggak? Darahnya goblok. Goblok tahu kagak? Darahnya bahlul. Bahlul tahu kagak? Minum es ditiupin. Terus goblok-gobloknya orang minum es ditiupin. Bahlul namanya. Minum es ditiupin. Bahlul namanya. Segoblok-gobloknya orang. Ketika lahir nggak bawa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kalau kemudian berangsur-angsur Allah berikan kita mata bisa lihat, telinga bisa dengar, mulut bisa ngomong, hati mampu menimbang rasa, otak bisa mikir, hidung bisa nyium, tangan bisa megang, kaki bisa melangkah. Semua fasilitas itu Allah berikan, satu tujuannya, supaya kita la'allakum, supaya kita ini jadi orang yang pandai bersyukur. Ada syair lagu begini, syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani melakukan. Nyanyi apa? Giliran ayat la'alakum tatakun. Jadi Allah yang ngeluarin kita dari perut ibu, ketika lahir gak bawa apa-apa, gak bawa apa-apa. Yang kita bawa cuma satu waktu lahir, ceprot dari rahim emak. Apa yang kita bawa, mak? Tangisan. Mak, mak, mak. Yang kita bawa apa? Ada nggak mak lihat begitu baik lahir ketawa? Ada kagak? Kalau kata ada, dokter kabur disangka anak memedi, disangka anak untang. Kenapa setiap kita yang lahir dalam keadaan menangis? Apa sih arti sebuah tangisan itu ketika lahir? Pertama, ketika kita semua berada di alam arwah dalam keadaan suci, hijrah ke alam rahim masih dalam keadaan suci. Ketika kita akan lahir ke alam dunia, bayi itu menangis. Kenapa? Takut mengotori fitrah dan kesucian hatinya. Itu yang pertama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci. Apa artinya suci? Gabungan 3 unsur. Apa unsurnya? 3. Baik, benar, indah. Berapa? Apa yang pertama? Benar, indah. Itu suci. Jadi orang kalau hatinya suci, dengan lantaran dia ibadah, dia tirakat, dia kholwat, dia puasa, dia zikir, maka orang itu tidak akan pernah bosan. Pertama, tidak akan pernah bosan untuk selalu berbuat baik. Karena unsurnya 3, kesucian itu baik, benar, indah. Maka orang yang hatinya suci, pertama dia tidak akan pernah bosan untuk selalu berbuat. Pertanyaannya yang kedua, kenapa? Kepada siapa kita harus berbuat baik? Assalamualaikum. Masih hidup? Ya, kenapa? Kepada siapa kita harus berbuat baik?
Orang tua. Orang. Kenapa kok orang tua? Keramat kita. Mau nyari keramat kemana kek, cari ke Sunan Ampel, nyampe Sunan Kudus, nyampe Sunan Muria, nyampe Sunan Kalijaga, nyampe Sunan Gunung Jati, nyampe. Tapi ingat keramat orang tua jangan dilupain. Betul? Betul? Dan kadang-kadang banyak yang salah. Keramat yang lain dicari, orang tua dewek, keramat yang paling ampuh dilupain. Iya kan? Emak kita, apalagi emak, emang yang susah payah ngandung kita. Jangan pakai perut gendut, ngidamnya aja berat. Kadang-kadang orang lagi hamil kan ngidam kan kadang-kadang tingkahnya aneh. Dikit-dikit mabok, dikit-dikit enak. Lihat orang enak. Betul. Lihat nasi mabok, betul nggak? Lihat orang botak, lihat orang gondrong, jangan. Banyak yang gondrong. Jadi pertama berbuat baik kepada kedua orang. Sampai-sampai Bang Roma itu bikin lagu judulnya Keramat. Ada gak? Hai manusia. Buset, nyambung juga. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Toretong, toretot, toretot. Sama gilanya lu. Bego, belit geblek. Kan mau aja suruh ngikutin aja. Tapi kan yang namanya seni itu seni itu tanpa seni hidup terasa hampa. Bener gak? Tapi jangan lalu kita nodai seni. Dangdut indah, pan sekarang terasa nggak indah. Kenapa? Penyanyinya pada brengsek nodain seni dangdut. Dia naik panggung pakai celana ketat, rok pendek, kaki diangkat salon, goyang mati-matian, yang di bawah nonton ngap-ngapan mati-matian. Bener kagak? Mula-mula Idul Daratista goyang ngebor, Idul Lengser Uhud naik goyang ngecor, Nisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Ade Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Taria goyang heboh, Tinta Rizky goyang dada bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Gotik goyang itik, Syahrini goyang morina, Cita-cita goyang dumang, Dua serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, yang belum ada goyang nyungsep. Udah namanya bersama mama. Esek banget lu. Emang akal bukan dari nonton, ngapalin. Bukan Maya. Seni itu tanpa seni terasa apapun pakai seni indah. Seni tari tadi ada nggak? Indah kagak? Seni lukis indah nggak? Indah. Seni jaipong, seni qiraat Quran, itu tanpa seni terasa Emang apapun pakai seni enak. Adzan pakai seni enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kan? Kenapa kedengeran enak? Pertama yang adzan suaranya lumayan. Lu nggak dengar apa tadi? Agen apa dikit ya? Kedua pakai sen. Tak ada luka. Ya nggak? Ada lagi ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan Sukabumi. Jakarta beda lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakarta. Ada lagi.
Adzan sini. Ya kan apa-apa pakai sedikit. Coba-coba adzan, walaupun yang adzan suaranya bagus, Kori internasional, di adzan nggak pakai sedikit. Besok subuh masuk masjid pegang mic adzan nggak pakai sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya yakin orang sekampung bangun datang ke masjid bukan pengen sholat, cuma pengen adzan siapa. Asal yang penting adzan jangan selagu-lagunya. Ada anak muda adzan pengen viral, adzan selagu-lagunya. Hayalan sholat, hayalan sholat, hayalan sholat, hayalan sholat. Allahu Akbar. Stres. Gede. Seni ituin. Ya, sama. Oke, yang banyak nih. Banyak, habisin. Gak usah disisain. Tenang. Masih banyak. Bagaimana tadi ceramah? Anak muda. Jadi suci itu gabungan 3 unsur, baik, benar, mencari yang baik menimbulkan etika. Dalam Islam ini ada istilah akhlak. Etika itu dalam bahasa agama akhlak. Akhlak itu artinya apa? Peraturan yang datang dari Allah, sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Jadi kita ini, hidup kita dalam Islam diatur. Siapa yang atur kita? Allah. Lewat apa? Al-Quran. Makanya begitu penting akhlak sampai Nabi diutus. Makanya akhlaknya Nabi begitu sempurna. Karena khuluquhul Quran. Karena akhlaknya Nabi Al-Quran. Jadi mencari yang baik menimbulkan akhlak. Ada akhlak dalam rumah tangga. Nabi ngajarin kita. Nggak pernah kita baca sejarah Nabi manggil istrinya namanya, nggak pernah. Khadijah, nggak pernah. Atau Dijah. Tapi apa kata Nabi? Khadijah selalu dipanggil ya Habibah. Enak. Nggak pernah nyebut namanya. Akhlak. Nabi nggak pernah panggil Aisyah. Nggak. Selalu panggilnya ya Humairah. Isim tasgir dari Ahmar, yang artinya pipinya yang kemerah-merahan. Kenapa Aisyah dipanggil ya Humairah? Pipinya putih, merah merona kena matahari, maka dipanggil ya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Kalau pipi putih merah merona ya Humairah. Kalau cuma putih doang nggak ada merahnya ya Baidah. Jadi Ustadz boleh nggak kita nyonton Nabi manggil bini kita ya Humairah? Boleh, sesuaikan kondisi pipi istri. Kalau memang pipi istri kita putih, merah merona, ya Humairah. Kalau memang putih doang, ya Baidah. Tapi kalau istri kulitnya hitam, udah hitam buah, udah burik digaruk ngebul, apa panggilnya? Ya Hajar Aswad. Yang kedua panggilnya ya ampun.
Kalau saya manggil bini saya Kumairah, putih bini saya. Pantes Kumairah. Ibu. Namanya gimana manggil? Jelas lah. Ya ampun. Masya Allah. Akhlak. Dalam rumah tangga seakan-akan Nabi ngajarin kita akhlak. Suami istri manggil mesra, mama, papa. Ini akan seakan-akan Nabi ngajarin begitu. Mama, papa. Kan ada pasangannya. Mami, papi, abang, neng, abi, umi, aa balik kemana? Ii balik Kadang-kadang Bu, ya dalam rumah tangga ada laki bini manggil namanya, ada nggak? Ada banyak kan? Lakinya namanya Mamat, dicari-cari kagak ada, taunya nongkrong warung kopi. Lihat nama bini, Mat, ada tamu. Anaknya diajak satu laki nongkrong di warung kopi, anak dengar, Mat dipanggil ibu. Anak ikutin nggak benar. Gak bener, betul kan? Ya, mama, papa, anak yang ikut, mama, papa, enak kan? Ada si anak manggil ibunya, bunda, boleh, bagus, asal jangan manggil bapaknya panda. Ya, kalau manggil ibu bunda, bapaknya panda, anaknya beruang. Nah, udah bilang, Jadi mencari yang baik menimbulkan etika. Yang kedua, unsur yang benar. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Ini tempat kita duduk mengkaji ilmu. Ini majelis taklim, ini majelis zikir. Di sini kita asah hati kita, asah otak kita. Kita kaji berbagai kajian ilmu lewat guru-guru kita. Dengan ilmu insya Allah hidup bahagia dunia dan nah, segala sesuatunya harus ditopang dengan ilmu. Ibadah kan begitu syaratnya. Pertama ikhlas, yang kedua ilmu. Kalau tanpa ini kacau. Ikhlas doang ilmunya nggak ada, nggak benar. Betul. Ikhlasnya nggak ada, ilmunya ada, nggak sempurna juga. Dua-duanya kudu ada, ikhlas dan ilmu. Makanya segala sesuatu pakai ilmu. Sholat pakai ilmu. Bagaimana cara kita diri? Diajarin dalam fikih. Jempol kita harus lempeng hadap kiblat, renggang kaki sejengkal, jangan lebar-lebar. Ini kalau bicaranya pakai ilmu, mengkaji fikih, betul nggak? Dan sekarang ada orang sholat pakai kang. Enak tuh kadang. Betul. Takbir pakai ilmu. Ya walaupun takbir mau gaya apa, mau model apa, mau takbir mau kagak, serah lu. Boleh, sah. Cuman kalau takbirnya bicara pakai ilmu, rapi. Allahu Akbar, enak. Coba aja takbir kagak pakai ilmu. Kenapa kita tetangga sebelah? Allah. Kita mau dulu. Sholat pakai, haji umroh pakai, baca Quran pakai ilmu nggak? Tajwid, makhrajnya kudu bener, fasihnya, betul nggak? Kudu ngerti ada ikhfa, izhar, iqlab, idgham, hamas kan tajwid. Kalau hamas itu tak mati dibaca tabat, ada semacam angin keluar, hamas namanya, betul nggak? Iya, kudu ngerti tajwid supaya enak baca Quran. Coba ngaji Quran gak pakai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kalau ada ilmunya enak. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Enak gak? Kenapa? Ada ilmu. Dan sekarang masa kita kalah? Once aja nyanyi pakai tajwid, hamas. Once nyanyi pakai hamas. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Pakai hamas. Karena once nyanyi pakai hamas
Mansur S penyanyi dangdut nggak kalah, nyanyi pakai guna. Nun bertasdid, cara baca ditahan, rada dengung sedikit. Contohnya guna. Nah kan guna begitu, rada ditahan, betul nggak? Coba dengerin Mansur S nyanyi pakai guna dia. Rembulan, nyanyi pakai guna si Mansur, nyanyi pakai guna. Kalau kalah kita. Mencari yang benar menghasilkan tuntut ta'il dari lubang ayunan sampai lubang ya, kalau mati jangan berhenti ngaji. Selama ini majelis taklim berdiri ngaji kita di sini sama guru kita insya Allah. Yang ketiga, mencari yang indah melahirkan seni itu indah. Silakan nyanyi, tapi adik-adik jangan lupa nyanyi nomor 30, ngaji nomor 1. Betul nggak? Lebih penting mana? Nyanyi sama ngaji? Ngaji dong. Sehebat-hebatnya anak jadi penyanyi, juara 1 akademi KDI, bagus suaranya, ketika emaknya mati, gak manfaat itu lagu. Ilo apa mentang-mentang anak penyanyi, emak mati, mak kemana, emak lagi mati, hidup lagi nyaut, kemana aja boleh. Ibu-ibu nih, boleh gak ibu nyanyi? Boleh gak? Ibu kalau bisa nyanyi enak bu, bisa ibu diri. Habis sholat ibu ngaji Quran, habis ngaji Quran jikir bosan nyanyi dah. Laki makan ngempet samping laki, baru nyanyi. Papa, kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi ser. Laki makan dinyanyiin nambah itu. Apalagi lagi di ngajiin mati. Enak kan nyanyi? Boleh nggak nyanyi? Silakan jangan lupa ngaji. Boleh lagu, mau lagu dangdut, mau lagu pop, mau lagu barat, mau lagu Inggris, silakan. Yang penting ngerti artinya. Sekarang nyanyi lagu barat, ngerti kagak? Ngerti itu. Betul kagak? Ini hanya ngerti-ngerti aja. Oke nggak? Sedih gituin. Silakan mau nyanyi apa lagu India? Boleh. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Cahai tujuhku cahongge hardem marke bidil se ye pyar na ho kagem. Enak gak? Ngerti artinya? Sama boleh. Sebulan ngapain? Jadi seni itu nah, suci gabungan 3 unsur, baik, benar, indah. Jadi setiap kita yang lahir dalam keadaan suci, lahir kita nggak bawa apa-apa. Yang penting Allah berikan kita fasilitas, semua itu satu tujuannya supaya kita jadi orang yang pandai bersyukur. Insya Allah dan ada manfaatnya. Panjang umur kita dalam taat dan ibadah, Allah berikan kita kekuatan lahir batin. Dan kita berdoa malam ini dengan suratul Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah segala niat dan hajat kita. Doakan guru-guru kita semua, para kiai, para ulama, para habaib, mobil khusus yang kemarin waktu corona meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan kita berlindung, mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam wabah, penyakit, bala apapun namanya. Allah jauhkan kita dari fitnah dunia dan akhirat. Semoga negara kita aman, kondisi stabil, nggak ada lagi corona-coronaan, nggak ada lagi. Mantap dah corona, emang gak ada sih sebenarnya ya. Gara-gara corona, dan saya juga tuh jadwal mampus semua, jadwal 2 tahun kagak ceramah. 2 tahun itu gara-gara nenek-nenek tuh. Nenek-nenek kan doanya maju. Waktu corona datang RT bawa bininya, bawa sembako ke rumah nenek-nenek. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Nek, maafin Nek, ini ada sembako dari corona. Iya dan Nek, gue doain mudah-mudahan corona sehat, panjang umur. Udah 2 tahun corona. Ceramah-ceramah.
Bukan gak ada ceramah sih, ada, cuman ceramahnya urusan proyek tanah merah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, udah. Itu kayak gara-gara corona pasaran turun. Aduh, biasa 5 juta, 3,5. Ya kemarin corona 1 juta, gopek. Mudah-mudahan di sini kagak pasaran turun. Ribet udah diundang teman, bingung. Ya terima salah, kagak terima mubazir. Yang teman juga begitu kadang-kadang, ngasih gede kagak ada duitnya, ngasih dikit malu. Ya mudah berkah, amin ya Rabbal. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita sehat panjang umur. Dan juga saya mohon doa istri saya biar sehat. Ini baru meninggal sakit, baru dibuka infus, tapi alhamdulillah mau dampingin saya, semoga sehat. Beliau dokter juga, ahli bedah, spesialis otak dan leher. Ya sekarang udah nggak di kedokteran lagi, cukup dampingin saya ceramah kemana-mana. Alhamdulillah, nurut ngikut baik kemana aja. Alhamdulillah, ya, semoga jadi istri yang soleh. Insya Allah. Bisa juga ngobatin orang gila. Kemarin saya bawa ke Karangtengah. Ada perempuan gila 13 tahun. Berobat sono sini nggak sembuh. Rumah sakit jiwa nggak sembuh. Saya bawa istri saya nyampe sono, yang gila galak. Emaknya ditendang, dipukul, dicakar, diludahin. Dia kesel, refleks. Yang gila ditabok, ditabok. Ibu kaget. Ditabok. Begitu tabok pingsan. Begitu pingsan gak lama siuman sadar. Begitu sadar sembuh. Disuruh minta maaf sama emaknya, minta maaf. Ngobrol, nyambung, sembuh. Kemarin saya cek beberapa kali, tetap alhamdulillah sembuh. 13 tahun ditampar doang, sembuh gila. Makanya saya sama bini yang ini rada-rada ngeri, Pak. Orang gila 13 tahun ditampar, sembuh lah. Saya ditampar bisa gila. Jangan ya, Ma. Baik-baik ya, Ma. Apa nggak macem-macem, Ma. I love you full, Ma. Doain dan sehat, amin ya rabbal. Biridillah ala hadithina wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin nabi khususan lana wa lakum wa bi niyati syi'atil afiyah wa salamah minal bala wa shifa min maradin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Gua kedong-dong dibolak-balik biar gondrong jadi mubalek. Gua kedong-dong diloyang biar gondrong sembahyang. Dengan gondrong bisa ngaji, bisa ceramah. Daripada botak nggak becus ngaji. Yang penting makan tikus, tikusnya naik loteng, siapin plastik. Kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang tenteng. Bilang ngingetin, kalau nggak diingetin kadang berkat lupa, insya Allah kagak, amin ya rabbal berkah. Sekian, bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.